Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan masuk ke dalam firman. Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya, saudara-saudari ya. Amin, kita sama-sama seru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Amin. Ya terima kasih Tuhan. Oh terima kasih di hari Tuhan ini. Sungguh kami bisa kembali memuji Tuhan. Oh semua hati, roh, jiwa kami Tuhan. Oh memuliakan nama Tuhan. Juga berkatilah firman yang akan diberitakan. Oh Tuhan singkapkanlah rahasia kerajaan-Mu. Sehingga kami mengenal kerajaan Allah. Juga bisa menjadi penghidupan kami Tuhan. Sungguh berkati firman-Mu Tuhan. Oh menjadi firman yang hidup dan kuat. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Ya saudara-saudari, di minggu ini kita akan melanjutkan berita yang sudah disampaikan bulan lalu ya saudara-saudari ya. Jadi minggu pertama bulan kemarin ada satu berita spesial ya saudara-saudari, berita khusus. Masih ingat nggak saudara-saudari judulnya? Oh sudah ada ya. Puji Tuhan. Itu yang kedua sekarang. Yang bulan lalu kan adalah rahasia kerajaan Allah yang pertama, betul nggak saudara-saudari? Nah sekarang kita melanjutkan berita yang bulan lalu. Nah semoga saudara-saudari masih ingat ya beritanya. Dan mungkin bagi yang baru pertama hadir, saya juga ingin mereview kembali sedikit supaya setiap saudara-saudari bisa masuk ke dalam alur beritanya. Amin. Kita baca sama-sama judulnya ya saudara-saudari. 3, 2, 1. Amin. Judulnya adalah Rahasia Kerajaan Allah. Saudara-saudari, di bulan lalu, minggu pertama sudah diberitakan dengan jelas ya saudara-saudari, bahwa perkara kerajaan Allah ini adalah perkara rahasia. Ini bukan dikatakan oleh salah seorang saudara ya saudara-saudari ya, tetapi inilah yang tertulis di dalam Alkitab. Makanya saya cantumkan satu ayat, kita baca sama-sama ayatnya, saudara-saudari, di Markus 4 ayat 11. Kepadamu rahasia kerajaan Allah. Saudara-saudari, jelas di sini dikatakan bukan diberikan kerajaan Allah. Tetapi diberikannya apa saudara-saudari? Rahasia kerajaan Allah. Artinya saudara-saudari, kerajaan Allah ini tuh adalah sesuatu yang rahasia. Setuju nggak saudara-saudari? Saking rahasianya maka banyak sekali orang Kristen tuh kalau ditanya mengenai kerajaan Allah, saudara-saudari, jawabannya bervariasi, betul nggak saudara-saudari? Paling umum apa? Kerajaan Allah itu apa? Banyak orang Kristen taunya adalah sesuatu yang akan datang ketika kita sudah meninggal. Betul nggak saudara-saudari? Ataupun Tuhan datang kedua kali. Ada yang berpikiran demikian. Ada juga yang berpikiran kerajaan Allah ini tuh sesuatu yang nanti akan datang, bangunan yang megah, bangunan yang indah, lantainya dari emas, betul nggak saudara-saudari? Pintunya dari mutiara, ada di awan-awan dan lain sebagainya. Bahkan saya search di Google juga kerajaan Allah, muncul gambarnya semua bangunan-bangunan saudara-saudari. Bangunan emas dan lain sebagainya. Nah ini memperlihatkan saudara-saudari bahwa sebenarnya apakah itu yang ditulis di Alkitab saudara-saudari? Tentu kalau kita membaca Alkitab itu bukan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Maka itu saudara-saudari, kerajaan Allah ini tuh begitu rahasia. Sehingga banyak orang ya tadi punya pemikiran macam-macam mengenai kerajaan Allah. Kita baca ya saudara-saudari satu perkataan ini sama-sama. Amin. Kerajaan Allah sesuatu yang misterius, tersembunyi alamiah manusia. Karena itu tidaklah heran jika pada umumnya orang Kristen menganggap masuk ke dalam kerajaan Allah adalah masuk surga setelah mereka meninggal. Ya saudara-saudari, mungkin di antara kita juga yang masih punya konsepsi demikian ya, mungkin ya, semoga semua sudah paham ya saudara-saudari ya. Karena Alkitab tidak berkata demikian saudara-saudari. Alkitab bukan berkata kerajaan Allah datang kalau kita sudah meninggal. Atau kerajaan Allah baru datang saat Tuhan datang kedua kali, tidak saudara-saudari. Alkitab berkata apa? Kita baca sama-sama ayatnya ya, di Matius pasal 12 ayat 28 dengan kuat sama-sama. Kerajaan Allah, amin, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya saudara-saudari, kerajaan Allah bukan sesuatu yang rahasia nanti datang. Tetapi kerajaan Allah sudah datang kepada kita.
Saudara-saudari, kerajaan Allah kita tidak perlu menunggu. Zaman Yohanes mungkin kerajaan Allah sudah dekat ditulisnya. Tetapi di zaman kita bukan lagi sudah dekat. Kerajaan Allah dikatakan sudah datang, saudara-saudari. Bahkan ayat selanjutnya berkata ya, saudara-saudari, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan. Karena sudah datang, baru bisa diberikan. Betul nggak saudara-saudari? Sesuatu yang belum datang nggak mungkin bisa diberikan. Artinya apa saudara-saudari? Kerajaan Allah ini tuh sudah ada hari ini, saudara-saudari. Nah PR-nya saudara-saudari, karena kerajaan Allah ini suatu rahasia, maka ada satu ayat terkenal ya, kita baca Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah. Saudara-saudari, kerajaan Allah adalah sesuatu yang rahasia. Maka itu kita nggak bisa tiba-tiba dapat kerajaan Allah, lihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah perlu apa saudara-saudari? Perlu dicari. Ayatnya jelas, carilah kerajaan Allah. Kata mencari di sini tuh artinya sesuatu yang sulit ditemukan. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia. Jadi semoga kita amin dulu semua saudara-saudari poin pertama. Bahwa kerajaan Allah sudah datang. Tetapi kerajaan yang sudah datang ini adalah suatu rahasia. Maka itu apa saudara-saudari? Kita perlu mencarinya. Amin. Saudara-saudari sekarang kita akan baca saudara-saudari pertanyaan ini ya supaya membuka mata kita ya. Kita baca sama-sama. Lalu kerajaan Allah sudah ada. Bagaimana wujudnya? Bagaimana masuk ke dalam kerajaan Allah? Saudara-saudari dikatakan kerajaan Allah sudah ada. Kita perlu mencari, tetapi pertanyaannya apa yang kita cari saudara-saudari? Lalu kalau kerajaan Allah sudah ada, wujudnya apa saudara-saudari? Lalu bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan ini? Nah semoga ini juga jadi pertanyaan kita ya saudara-saudari ya. Sehingga pertanyaan ini bisa menjadi hayat dan terang bagi kita. Kita baca sama-sama di Matius 6 ayat 33 lebih lengkapnya ya saudara-saudari. 3, 2, 1. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bulan lalu sudah dibahas ayat ini ya dengan detail. Saya nggak akan bahas ulang karena waktu pasti nggak cukup saudara-saudari. Tetapi di sini dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Masih ingat nggak saudara-saudari bulan lalu dikatakan kata dan di sini sebenarnya punya kata yang lebih tepat saudara-saudari. Yaitu bahasa Yunaninya itu kai, artinya yaitu. Jadi kita bisa ubah bacanya ya saudara-saudari. Carilah kerajaan Allah yaitu kebenarannya. Jadi kerajaan Allah itu apa saudara-saudari? Kerajaan Allah itu adalah kebenarannya. Jadi ayat ini kita bisa baca carilah kerajaan Allah yaitu kebenarannya. Kadang-kadang kita fokus ke selanjutnya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Padahal yang paling penting utama apa saudara-saudari? Cari dulu kerajaan Allah. Tetapi di sini kita dapat wahyu yang baru. Kerajaan Allah ini adalah kebenarannya. Nah, kebenaran di sini apa saudara-saudari? Saya bacakan ya. Kebenaran di sini juga sudah dibahas. Saya tidak bahas detail sumbernya ya, karena saudara-saudari kalau mau lihat bisa lihat rekaman berita bulan lalu ya, saudara-saudari. Nah, kebenaran di sini itu mengacu kepada sesuatu yang bukan doktrin, saudara-saudari, tetapi sesuatu yang diperhidupkan. Tetapi lebih dititik beratkan, kebenaran di sini itu merupakan sesuatu yang ditulis di dalam Matius 5, 6 dan 7. Yaitu apa, saudara-saudari? Kebenaran di sini adalah suatu standar hidup umat kerajaan. Saudara-saudari kalau pernah baca Matius 5, 6, 7 ya, saudara-saudari itu tuh adalah tentang konstitusi standar hidup dari umat kerajaan. Jadi di sana Tuhan memberikan undang-undang kerajaannya. Di sana Tuhan memberikan hukum kerajaannya. Bagaimana orang-orang kerajaan Allah harus hidup. Nah saudara-saudari semua kerajaan tentu ada standar hidupnya ya saudara-saudari. Kerajaan binatang punya cara hidupnya masing-masing. Kerajaan manusia punya cara hidupnya masing-masing. Kerajaan Allah juga tentunya ada standar hidup yang sudah ditetapkan. Dan tentunya standar ini begitu tinggi saudara-saudari. Berbeda dengan standar hidup manusia. Tapi ini adalah standar hidup kerajaan. Nah, tetapi saudara-saudari bebannya di sini. Bebannya adalah karena begitu tingginya apa yang ditulis di Matius 5, 6 dan 7, inilah saudara-saudari yang membuat kerajaan itu menjadi satu rahasia. Setuju nggak saudara-saudari? Matius 5, 6, 7 kita lihat ya supaya ada gambaran, saya review sedikit saja saudara-saudari.
Apa yang ditulis di Matius 5, 6, 7. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, dan lain sebagainya. Jadi poin-poin ini saudara-saudari, ini tuh memperlihatkan begitu sulitnya kita orang Kristen tuh punya kehidupan kerajaan. Kita kalau baca detail, khususnya pelajaran hayatnya ya saudara-saudari, kita tuh mungkin akan melihat, wah betul-betul rahasia kerajaan ini. Kenapa saudara-saudari? Karena hal-hal ini tuh sesuatu yang rasanya gak cocok dengan kodrat manusia. Kita baca ya, dibilang tadi berduka citalah yang dianiaya oleh kebenaran. Lalu berbahagialah orang yang lemah lembut dan lapar haus akan kebenaran. Lalu kita perlu menjadi garam dan terang dunia. Artinya kita perlu berbeda dengan dunia. Lalu ada hukum-hukum yang Allah pertinggi saudara-saudari. Apa saudara-saudari? Bukan hanya membunuh tetapi apa? Di sini dikatakan marah pun itu sudah seperti membunuh. Betul nggak saudara-saudari? Marah pun sesuatu yang sudah bukan lagi sesuatu yang harus dilakukan umat kerajaan. Kita sehari ada nggak marah nggak saudara-saudari? Nah, mungkin kalau kita di rumah sakit tidur seharian mungkin kita nggak marah ya saudara-saudari ya. Tapi kalau kita sadar kadang-kadang kita marah, betul nggak? Tetapi umat kerajaan dikatakan harus apa? Marah pun sulit, marah pun tidak bisa ya saudara-saudari ya. Nah dikatakan apa lagi selanjutnya saudara-saudari? Berzinah. Nah, berzina di sini umat kerajaan mungkin orang dunia melihat berzinah kalau melakukan sesuatu yang tidak etis lawan jenis. Tetapi Alkitab berkata kita memikirkan saja, mengingini saja, ini sudah berzinah. Lalu dikatakan kasihilah musuhmu. Nah ini saudara-saudari kita mengasihi yang bukan musuh aja susah, betul nggak? Ini disuruh mengasihi musuh kita. Adanya kita kalau untuk kesel sama musuh kita gampang, betul nggak saudara-saudari? Ini mengasihi musuh kita, ini bisa nggak saudara-saudari? Ini begitu rahasia nggak saudara-saudari? Inilah yang membuat kerajaan Allah itu begitu rahasia. Sulit sekali mengasihi musuh kita. Mengasihi sesama kita aja, itu juga sulit. Nah dikatakan apa? Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa. Wah ini makin rahasia lagi. Bagaimana kita orang berdosa bisa menjadi sempurna? Lalu dikatakan apa? Haruslah kamu memberi, berdoa, berpuasa. Ini gampang. Tetapi dikatakan selanjutnya apa? Secara tersembunyi. Kita kalau memberi terbuka lebih mudah ya saudara-saudari ya. Saya memberi supaya saya dipuji orang. Tetapi kalau kita memberinya secara tersembunyi bagaimana saudara-saudari? Kita berdoa dilihat orang, mungkin kita berdoa suara keras supaya dilihat orang. Tetapi di rumah tidak ada yang lihat, apakah kita bisa setia berdoa? Berpuasa saudara-saudari. Kita nggak makan sehari aja ngomel kadang-kadang, betul nggak? Saya juga kadang-kadang kalau udah lapar tuh emosi kan suka naik, betul nggak saudara-saudari? Nah, istri saya tahu kalau saya lapar gampang marah kadang-kadang. Oh Tuhan Yesus. Inilah memperlihatkan apa saudara-saudari? Bahwa kehidupan kerajaan itu betul-betul satu rahasia. Selahir apa saudara-saudari? Jangan kumpulkan harta di bumi. Kita hidup untuk uang, betul kadang-kadang, betul nggak saudara-saudari? Hari ini kita hidup pikirannya kerja. Tapi ayat Alkitab ini berkata, jangan kumpulkan harta di bumi. Nah ini sekilas ya saudara-saudari, ingin memperlihatkan kepada saudara-saudari bahwa inilah kehidupan kerajaan. Kehidupan yang demikianlah yang sering tersembunyi di kebanyakan orang Kristen. Setuju nggak saudara-saudari? Kalau tidak rahasia, nggak mungkin kita merasa heran dengan perkataan ini. Sesuatu yang mudah dilakukan itu tidak rahasia. Tetapi ini semua saudara-saudari sangat sulit dilakukan oleh kita saudara-saudari. Maka itu kita baca lagi ya pertanyaan ini ya sama-sama ya. Kita baca dengan kuat saudara-saudari. Bagaimana tidak menjadi rahasia bagi kita dan bisa kita alami serta perhidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini pertanyaannya, bagaimana saudara-saudari? Kehidupan kerajaan, kebenaran atau standar hukum umat kerajaan itu bukan lagi menjadi rahasia. Kita baca yang kedua, apakah usaha dan kekuatan manusia? Ketiga, apakah manusia perlu berusaha melakukan standar hidup umat kerajaan? Nah ini yang jadi beban beritanya ya saudara-saudari ya. Bagaimana saudara-saudari kerajaan Allah ini bisa terbuka, bukan lagi menjadi rahasia bagi kita. Ini memang mudah dibicarakan, saya sendiri perlu belas kasihan Tuhan saudara-saudari. Karena
perkara ini kalau kita tidak baik-baik berlatih, kerajaan Allah sampai kita meninggal menjadi rahasia, saudara-saudari. Tetapi semoga melalui berita ini membuka mata kita ya, saudara-saudari. Kita baca ayat, salah satu ayat penting pagi ini ya. Kita baca sama-sama Markus 4 ayat 26. Lalu, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama menaburkan benih di tanah. Saudara-saudari, ayat ini sangat jelas, sangat gamblang ya, terus terang berkata, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah itu adalah perkara orang yang menaburkan benih di tanah. Saudara-saudari, mungkin banyak orang Kristen jarang dengar berita ini ya. Taunya kerajaan Allah itu sesuatu otoritas, betul. Satu tahta, betul. Tetapi di sini dikatakan kerajaan Allah itu tuh bukan hanya itu, saudara-saudari. Kerajaan Allah di sini dikatakan adalah perkara benih, saudara-saudari. Kerajaan Allah adalah perkara orang menaburkan benih di tanah. Orang di sini siapa, saudara-saudari? Tentunya kita tahu ya. Orang di sini adalah Kristus. Perkara Kristus yang menaburkan benih ini adalah sebenarnya diri Kristus sendiri. Tetapi sebagai hayat ilahinya. Dan tanah ini barulah kita, saudara-saudari. Kita terlebih kepada hati kita sebagai manusia. Jadi saudara-saudari, kerajaan Allah ini sebenarnya adalah perkara Allah menaburkan dirinya ke dalam hati kita. Amin, saudara-saudari. Jadi inilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan sesuatu yang akan datang. Kenapa rahasia? Karena orang banyak gak mengenal hal ini. Mereka hanya mengenal, kerajaan sesuatu yang harus ditaati. Suatu hukum, sehingga mereka berusaha akhirnya tetap rahasia. Tetapi di sini dikatakan saudara-saudari, kerajaan Allah itu perkara benih ditaburkan di dalam hati kita. Nah makanya 1 Korintus 3 ayat 9 berkata apa? Kamu adalah ladang Allah. Ladang di sini tuh dalam bahasa harfiahnya sebenarnya tanah, saudara-saudari. Jadi kita tuh adalah tanah yang baik yang diciptakan oleh Allah. Jadi saudara-saudari, perkara kerajaan Allah ini perkara apa? Perkara benih yang ditaburkan di hati kita. Kita baca ya saudara-saudari catatan kaki dari kata benih di Alkitab versi pemulihan. Kita baca catatan kakinya ya saudara-saudari, kita baca dengan kuat sama-sama. Benih hayat ilahi yang ditaburkan ke dalam kaum beriman hamba penyelamat, menunjukkan bahwa kerajaan Allah yang merupakan hasil dan sasaran Injil hamba penyelamat dan gereja dalam zaman ini adalah perkara hayat, yaitu perkara hayat Allah. Hayat ini bertunas, bertumbuh, dan matang dan menghasilkan tuaian. Semua itu bukan perkara organisasi yang tak berhayat, yang dihasilkan oleh hikmat dan kemampuan manusia. Saudara-saudari, perkataan ini sangat jelas sekali. Dan menjawab juga kenapa kerajaan Allah itu menjadi rahasia. Saudara-saudari, kerajaan Allah dikatakan ini adalah perkara hayat. Dan ada yang penting paling bawah, saudara-saudari. Kerajaan Allah ini tidak dihasilkan oleh apa? Hikmat dan usaha kemampuan manusia. Ini poinnya, saudara-saudari. Kenapa kerajaan Allah, kita lihat tadi ya Matius 5, 6, 7. Kasihilah musuhmu. Jangan kumpulkan harta dan lain sebagainya begitu berat. Karena tanpa sadar saudara-saudari kita melakukan hal-hal tersebut dengan usaha manusia. Betul nggak saudara-saudari? Kita tanpa sadar tuh berusaha. Oke, saya harus mengasihi sesama saya. Ada musuh, saya berusaha mengasihi musuh saya. Saya mau berdoa, berusaha. Nah ini kita akan seimbangkan nanti ya, tetapi poin pertama saudara-saudari kita harus amin dengan perkataan ini. Bahwa kerajaan Allah ini betul-betul 100%, bukan oleh kemampuan manusia. Karena saudara-saudari kita kalau melihat tanaman benih ya saudara-saudari, benih ditaburkan di tanah, kira-kira tanah ini setiap hari mikirin pertumbuhan gak saudara-saudari? Tanah ini cukup diam, benih ini tuh secara spontan tuh bertumbuh saudara-saudari. Tanpa usaha tanah tersebut. Walaupun nanti kita lihat ya, ada sisi penyeimbangnya. Tetapi untuk bertumbuh, saudara-saudari, benih ini tuh betul-betul tanah tuh nggak perlu nungguin, ayo setiap hari ingetin benih ini bertumbuh. Tanah ini diam,
otomatis lama-lama apa saudara-saudari? Benih ini bertumbuh tanpa usaha dari tanah tersebut. Nah saudara-saudari, poin ini ya saudara-saudari, kenapa hari ini menjadi rahasia? Karena tanpa sadar tadi, kita tuh berusaha. Makanya ada ajaran pertapaan saudara-saudari. Ajaran pertapaan tuh ajaran yang dimana kita tuh harus mengekang hawa nafsu kita dengan usaha kita. Bahkan yang ekstrim ada yang mengekang hawa nafsunya tuh pergi ke gunung saudara-saudari. Dia nggak mau pegang handphone, nggak mau baca berita, supaya dia bersih, murni, polos, dia kekang hawa nafsunya. Tetapi bisa nggak saudara-saudari? Tentu hal ini tidak bisa. Karena apa saudara-saudari, ini bukan perkara usaha manusia. Ini jelas ya saudara-saudari ya. Itu bukan perkara hikmat dan usaha atau kemampuan manusia. Maka itu kita baca ya ayatnya ya saudara-saudari untuk menguatkan ini. Kita baca sama-sama ayat di dalam Markus ini ya, sama-sama 3, 2, 1. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Saudara-saudari, dikatakan pada malam hari ia tidur, benih itu bertunas. Benih ini bertumbuh. Tetapi ada perkataan selanjutnya. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Artinya apa saudara-saudari? Perkataan bagaimana tidak terjadinya ini tuh perkara kespontanan pertumbuhan benih hayat di dalam kita. Saudara-saudari, poin pertama kita harus amin. Betul-betul perkara kerajaan Allah ini tuh bukan usaha kemampuan kita saudara-saudari. Karena benih ini bertumbuh betul-betul secara spontan. Kita baca ayat selanjutnya ya, di Markus 4 ayat 25, saya bacakan saja. Dikatakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir yang penuh isinya dengan dalam butir itu. Apa buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim tuaian sudah tiba. Bumi di sini saudara-saudari, bahasa yang lebih dalamnya itu tanah juga saudara-saudari. Tanah yang adalah hati yang diciptakan oleh Allah di dalam kita. Dan dikatakan bumi atau tanah dengan sendirinya mengeluarkan buah. Ini juga berbicara atau menguatkan lagi saudara-saudari bahwa pertumbuhan benih mutlak secara spontan. Mutlak adalah perkara dari Allah itu sendiri. Maka itu ada satu ayat terkenal ya, kita baca dua ayat terkenal ini nih. Dikatakan aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Dikatakan karena itu yang penting bukan apa saudara-saudari, yang menanam atau menyiram. Melainkan Allah yang menumbuhkan. Saudara-saudari, di sini jelas sekali. Perkara benih hayat itu bertumbuh adalah perkara Allah. Allah yang menumbuhkan. Yang penting bukan menanam menyiram dikatakan. Yang penting adalah Allah yang menumbuhkan. Nah saudara-saudari, kalau perkara ini sudah clear, kita baru bisa masuk ke selanjutnya saudara-saudari. Kita satu sisi harus amin. Perkara benih kerajaan, bagaimana kita bisa menempuh standar hidup kerajaan, ini bukan usaha kita. Amin. Tetapi kalau kita berhenti di sini, banyak orang pasti protes, betul nggak saudara-saudari? Protesnya begini, oh bukan usaha kita, ya udah saya nunggu Tuhan bekerja, baru saya mau bekerja, betul nggak saudara-saudari? Satu sisi betul kita harus amin, benih ini bertumbuh dengan sendirinya, tadi ada ayatnya. Tetapi saudara-saudari, ketika kita baca FKKP minggu ini, ternyata beritanya tuh sangat cocok dengan berita ini. Maka itu saya menyambung dengan FKKP saudara-saudari. Jadi satu sisi saudara-saudari, Allah yang menumbuhkan. Tetapi tetap perlu ada kerjasama manusia. Kenapa saudara-saudari? Karena berita minggu ini bicara apa saudara-saudari? Bicara mengenai hati kita. Jelas sekali kita baca ya, saudara-saudari, kita langsung baca kutipan FKKP kita sama-sama ya. 3, 2, 1. Hati atau tanah di mana benih hayat ditabur adalah jalan masuk dan jalan keluar hayat, saklar hayat. Jika hati kita tidak benar, hayat di dalam roh kita terhambat. Dan hukum hayat tidak bisa bekerja dengan leluasa dan tanpa halangan untuk mencapai setiap bagian diri kita. Meskipun hayat memiliki kuasa yang besar. Amin.
Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, dikatakan saudara-saudari, meskipun hayat punya kuasa yang besar ini dikendalikan oleh hati yang kecil. Dan hati tadi dikatakan adalah jalan masuk dari hayat itu tersebut, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari, jadi satu sisi tadi perkara benih ini adalah Allah yang menumbuhkan. Tetapi saudara-saudari ingat, benih ini ditabur kemana? Benih ini ditabur ke tanah. Benih kalau kita tabur ke meja, saudara-saudari bertumbuh tidak? Tentu tidak. Tetapi hati manusia, benih ini bertumbuh. Karena hati manusia sesuatu yang hidup. Jadi saudara-saudari, apa kerjasama kita? Kerjasama kita baca FKKP minggu ini kita melihat ya, bahwa kita perlu menyiapkan tanahnya, saudara-saudari. Kita perlu punya hati atau tanah yang gembur dan bersih. Saudara-saudari, walaupun kita punya benih ya, misalnya kita punya benih, mahal sekali kita beli. Tetapi kita tabur di tanah yang berbatu. Kita tabur di tanah yang berlubang, yang bersemak duri. Tanahnya enggak gembur. Kira-kira bertumbuh enggak, saudara-saudari? Bertumbuhnya memang bukan usaha tanah. Tetapi tanah ini perlu tanah yang baik, baru benih bisa bertumbuh. Maka itu saudara-saudari, minggu ini FKKP berkata, kita baca sama-sama ayat ini. Jagalah dan segala kewaspadaan. Amin. Dani hayat. Saudara-saudari, kerjasama kita perlu menjaga hati kita. Bahasa lebih tepatnya tuh kita perlu melindungi hati kita. Nah, sekarang pertanyaannya saudara-saudari, hati itu apa? Nah, sebelum kita bahas hati itu apa, kita baca lagi. Saya bacakan aja ya saudara-saudari untuk menguatkan beritanya dari FKKP ini. Dikatakan latihan roh hanya bekerja ketika hati kita aktif. Jika hati manusia tak peduli, roh terpenjara di dalam dan tidak bisa memunculkan kemampuannya. Nah, saudara-saudari, dikatakan alasan mengapa melatih roh tidak berfungsi adalah karena hati tidak bertindak. Ini berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam hati. Bila hati kita diam atau tertidur, latihan roh kita untuk menyeru nama Tuhan tidak akan efektif. Saudara-saudari, dari sini kita jelas ya, bahwa hati itu tuh betul-betul jalan keluarnya benih hayat ini. Hati kita pasif, hati kita tidak bersih, hayat Allah juga tidak bisa terpancarkan. Allah pun tidak bisa bertumbuh. Nah, sekarang hati itu apa, saudara-saudari? Hati ini kalau kita nikmati berita minggu ini jelas ya, saudara-saudari, hati ini tuh adalah perwakilan utama dari manusia. Dan hati ini tuh meliputi jiwa dan juga roh kita. Hati ini tuh pikiran, itu hati. Emosi itu hati, tekad itu hati, bahkan hati nurani bagian roh kita juga itu hati, saudara-saudari. Maka itu kita kalau kadang-kadang melatih roh tuh kadang abstrak ya saudara-saudari ya. Tetapi hati itu enggak abstrak, betul enggak? Artinya saudara-saudari, hati ini tuh betul-betul perkara utama, perwakilan utama dari manusia. Nah, saudara-saudari, bagaimana benih hayat ini bisa bertumbuh? Sungguh perlu hati kita menjadi hati yang bersih. Hati ini saudara-saudari adalah pikiran kita, betul enggak? Emosi dan lain sebagainya. Hati ini kan sangat mudah berubah-berubah, betul enggak saudara-saudari? Kita kadang-kadang bangun pagi, wah suasana hati itu baik, betul enggak saudara-saudari? Mungkin kemarin malamnya baru dapat omset besar, betul enggak? Bangun-bangun tuh rasanya sejuk, betul enggak saudara-saudari? Baru sampai tempat makan, lihat muka istri kayak gitu kadang-kadang. Tiba-tiba hati berubah, betul enggak? Nah, mungkin bukan istri ya, tiba-tiba lihat handphone, ada kerjaan baru, hati berubah lagi. Kita bisa happy 5 menit, 1 menit kemudian kita bisa kesal, betul enggak? Inilah hati manusia, saudara-saudari, yang membuat benih Allah tuh enggak bisa bertumbuh. Sehingga kerajaan Allah tuh menjadi rahasia. Ini terhadap manusia, terhadap Allah pun sama, saudara-saudari, terlebih. Kita mungkin berita ini, kita sekarang mendengarkan, kita tergugah, kita kembali bersuka cita, kita kembali mempersembahkan diri, kita turun ke tempat makan, saudara-saudari. Mulai lihat handphone, hatinya udah berubah lagi, betul nggak saudara-saudari? Waduh, hati ini tuh betul-betul seperti ombak, nggak bisa diam, betul nggak saudara-saudari? Maka itu tadi ayat tadi dikatakan kita tuh betul-betul perlu menjaga hati kita, saudara-saudari. Ini benar-benar perlu kerjasama manusia. Allah menumbuhkan benih itu, tetapi kita manusia perlu menjaga hati kita, saudara-saudari.
Hati kita, pikiran kita, emosi kita, kita perlu menjaganya. Maka itu tetap kita baca satu ayat ya, saudara-saudari. Dikatakan kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Saudara-saudari, satu sisi kita bekerja sama, tetapi ingat, bukan dengan usaha manusia. Karena dikatakan Dia yang menguatkan hati kita. Artinya kerjasama kita tuh perlu banyak-banyak berdoa, saudara-saudari. Hati kita tiba-tiba berubah, hati kita tiba-tiba kesel sama orang, kita perlu berdoa, saudara-saudari. Kita berdoa, Tuhan kuatkan hatiku. Ayat ini bisa jadi doa kita setiap hari. Kita lagi kesel, pikiran kita, emosi kita lagi kesel, tekad kita lagi tidak baik. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kuatkan hatiku. Ini betul-betul harus ada kerjasama kita. Maka itu saya mengambil satu kutipan pengalaman saudara Li ya. Saudara-saudara, ini pengalaman yang kelihatannya memang ekstrim ya. Tetapi saudara Li pun melakukannya. Artinya apa saudara-saudari? Ini benar-benar perlu kerjasama kita. Saya bacakan aja pengalaman saudara kita ya. Nah, dikatakan pada tahun 1933 saya mengunjungi kota Shanghai untuk kali pertama. Gereja di sana itu mempunyai 2 balai sidang. Letaknya cukup berjauhan. Perjalanan dari Shanghai bagian barat ke Shanghai bagian timur memakan waktu 1 jam lebih. Mula-mula setiap naik tram saya melihat pemandangan jalan raya sekitar ini, naik kereta ya sepertinya saudara-saudari ya. Tetapi ketika sampai di balai sidang, saya menyadari roh saya telah mati. Jadi dia berkata, sepanjang perjalanan tuh saya ngelihat banyak hal di jalan. Nyampe balai sidang dikatakan apa? Roh saya telah mati. Roh saya telah dimatikan karena melihat begitu banyak hal di jalan tadi. Di sini saya belajar menutup mata dan berdoa ketika menumpang tram listrik. Hal itu menjaga roh saya, dengan belajar memelihara roh saya demikian, maka sewaktu saya tiba di balai sidang di Shanghai bagian utara, roh saya tetap hidup. Saya benar-benar telah dikuduskan di dalam roh saya. Ini latihannya memang luar biasa ya. Saudara kita sampai dia ingin menjaga hatinya sampai balai sidang, dia nggak mau melihat banyak hal. Di perjalanan dia cukup berdoa, pejamkan mata berdoa, sampai balai sidang itu, hatinya tuh betul-betul sudah menjadi hati yang bersih. Sehingga benih itu tuh tertabur tuh dengan mudah bisa bertumbuh. Ini juga saudara-saudari pengalaman kita semua. Saya merasa pengalaman ini sangat cocok juga dengan pengalaman saya. Saya saudara-saudari kalau mau melayani ya, lihat dulu TikTok, lihat dulu YouTube. Hati itu udah banyak campuran saudara-saudari. Sehingga ketika duduk dengar firman itu seperti gak masuk saudara-saudari. Kita tuh sebelum sidang, bahkan lagi pemecahan roti mungkin kita main handphone. Itu tuh membuat hati kita tuh betul-betul sudah tidak lagi bersih. Betul gak saudara-saudari? Saya waktu di FTT agak mudah melatih roh. Kenapa? Gak ada handphone saudara-saudari. Saya gak lihat banyak hal aneh-aneh. Tetapi pagi-pagi tuh melatih roh tuh lebih mudah. Jadi betul-betul saudara-saudari perkara hati kita tuh perlu dijaga baik-baik. Kita memang tidak langsung ke pengalaman ini sulit ya. Terlalu ekstrim mungkin bagi kita. Tetapi setidaknya saudara-saudari ketika kita mau melayani, kita mau bersidang, kita mau berdoa, kita tuh betul-betul jaga hati kita. Karena pikiran kita itu mudah sekali dicemari saudara-saudari. Terlebih sekarang sosial media tuh mencemari pikiran tuh luar biasa. Saya yakin 100% saudara-saudari, kita kalau mau sidang, kita lihat sosial media banyak hal yang gak benar, firman bagaimanapun gak akan bisa bertumbuh. Orang, mungkin saudara Li kesini juga ya saudara-saudari, hati kita kotor, firman itu seperti gak nembus ke dalam kita. Jadi betul-betul saudara-saudari saya juga persembahkan diri, saya ngomongnya gampang, pengalamannya susah saudara-saudari. Pengalamannya betul-betul saya perlu bukan bertapa ya saudara-saudari ya, tetapi belajar, sering-sering berdoa, sering-sering mengaku dosa, supaya hati kita senantiasa digemburkan lagi saudara-saudari. Kita baca ayat terakhir ya saudara-saudari sebelum saudara kita melanjutkan sama-sama. Amin. Dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara-saudari dikatakan kita perlu menjaga menyucikan hati kita dari segala pencemaran. Baik jasmani ataupun
rohani. Jadi saudara-saudari, berita ini semoga bisa membuka mata kita, saudara-saudari. Kita perlu belajar menjaga hati kita supaya apa, saudara-saudari? Tuhan bisa bertumbuh, kerajaan bukan lagi menjadi rahasia bagi kita. Saudara-saudari, saudara kita akan menyimpulkan beritanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, berita ini adalah berita yang seharusnya ya kita apresiasi. Karena kalau kita tidak mengenal berita ini, maka bisa jadi penghidupan kekristenan kita sia-sia. Maka dari itu saudara-saudari, semoga berita ini menjadi sesuatu yang mengubah hidup kita, mengubah cara pandang kita mengenai kerajaan Allah. Amin. Saudara kita sudah menceritakan ya mengenai dikatakan rahasia kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini saudara-saudari ya adalah sesuatu yang berbeda dengan kerajaan manusia. Ketika kita lahir ya di bumi ini, kita hidup di dalam kerajaan manusia gitu ya. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tidak bisa tiba-tiba kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini Tuhan mengatakan cerita mengenai ada seorang penabur benih ya. Singkat cerita dia mengatakan juga di bawah itu mengenai masalah rahasia kerajaan. Jadi satu perikop ini tuh berurutan. Setelah Tuhan mengatakan penabur, maka dia mengatakan kerajaan. Dengan kata lain, kerajaan Allah adalah masalah hayat. Dan kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan manusia, maka kita harus memiliki hayat manusia. Dengan cara apa? Lahir menjadi seorang manusia dari orang tua kita. Nah kemudian saudara-saudari, ya ada seorang rabi Yahudi yang bernama Nikodemus. Dia itu adalah orang yang sangat taat beragama. Ya, tetapi dia melihat dari luar bahwa banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan. Banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia melihat dari sudut pandang manusia. Oh, kok dia bisa melakukan hal-hal itu? Dan dia mengetahui bahwa itu adalah berasal dari Allah. Tetapi saudara-saudari, Tuhan Yesus tidak mengatakan belajar atau tidak mengatakan apa-apa. Ayo belajar mengenai kebaikan, ayo belajar mengenai ini dan itu. Tidak mengatakan hal itu. Tetapi Tuhan mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi untuk bisa melihat kerajaan Allah bukanlah pengajaran saudara-saudari. Bukanlah sesuatu hal-hal yang di luar. Bukanlah sesuatu yang ada di dalam kerajaan manusia ini. Seringkali kita melihat sesuatu yang di dalam kerajaan manusia. Seperti halnya ya, seperti halnya Nikodemus. Ya, melihat dari kacamata manusia, karena melihat mujizat, melihat pekerjaan, melihat segala macam hal. Tetapi Tuhan menyampaikan kepada dia adalah untuk melihat kerajaan Allah haruslah lahir kembali, memiliki hayat Allah. Saudara-saudari, ini ada satu kontras yang berbeda, ada dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang kerajaan manusia dan sudut pandang kerajaan Allah. Saudara-saudari, bisa jadi kita seorang Kristen masih terus melihat sudut pandang manusia mengenai kerajaan Allah. Semoga kita dicelikan ya dengan sesuatu yang dari sudut pandang Allah. Di dalam kerajaan Allah ini, ya di sini kita baca sama-sama, Roma pasal 14 ayat 17, kita baca sama-sama. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, nah selanjutnya 1 Korintus pasal 4 ayat 16 kita baca sama-sama. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Alkitab dengan jelas mengatakan ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Amin enggak, saudara-saudara ya? Kita lihat ada manusia lahiriah, ada manusia batiniah. Di mana manusia lahiriah dan manusia batiniah kita hidupi saat ini. Karena apa? Karena kita lahir dari orang tua kita masuk ke dalam kerajaan Allah.
ketika kita lahir dari Allah, ketika percaya seperti Nikodemus ya, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, dia hidup di dalam kerajaan Allah. Tetapi di sesi sebelumnya dikatakan kerajaan Allah ini itu misteri. Ya, tidak semua orang mengenal kerajaan Allah. Maka dari itu saudara-saudari, kita perlu melihat kerajaan manusia ada di dalam tubuh dan jiwa kita, tetapi kerajaan Allah ada di dalam manusia batiniah kita. Nah, ini mungkin saya tidak terangkan secara mendetil ya. Ini adalah gambaran bagaimana di dalam kerajaan Allah sama seperti kerajaan manusia. Mulai dari lahir gitu kan, kemudian bertumbuh, dewasa dan sebagainya. Tapi sayangnya di dalam kerajaan manusia suatu saat kita akan mati. Tetapi di dalam kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan manusia. Yang pertama ketika kita percaya, dibaptis, dilahir ulangkan, kita seperti bayi-bayi rohani. Dan ini adalah satu perjalanan yang terus menerus, sama seperti perjalanan manusia. Semakin bertumbuh besar, semakin bertumbuh dewasa. Dan kita melihat apa yang ada di dalam kerajaan Allah, penghidupan kita di dalam kerajaan Allah ini akan sampai pada Efesus pasal 4 ayat 13. Kita baca sama-sama. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Hal inilah yang kita kejar saat ini saudara-saudari. Dari awalnya kita secara hayat, kita adalah bayi yang baru lahir, sampai suatu saat ketika ketemu Tuhan, kita memiliki tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi saudara-saudari, untuk menuju ke sana, ya, ada satu kata-kata, ada satu firman yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang tadi sudah diungkapkan ya. Tapi sedikit saya ingin menambahkan ya, mengenai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bahwa perintah carilah dahulu itu adalah perintah untuk orang-orang yang sudah percaya. Sedangkan tadi dikatakan orang-orang yang sudah percaya, sudah masuk, lahir dalam kerajaan Allah gitu kan. Berarti kata-kata cari ini bukan seperti kita mencari handphone. Cari handphone, udah dapat, oh udah selesai, oke, udah dapat handphone. Bukan seperti itu saudara-saudari. Tetapi kata-kata cari ini adalah seperti kita mencari nafkah. Pernah enggak kita menemukan nafkah? Ya, dapat nafkah gitu kan. Tetapi setiap hari kita mencari nafkah. Demikian pun kata-kata cari di dalam kerajaan Allah ini. Kita harus setiap hari mencari kerajaan Allah. Dengan kata lain, nafkah ini adalah untuk kehidupan kita. Demikian pun kerajaan Allah adalah untuk penghidupan kita. Amin ya. Nah, yang pertama adalah kata-kata cari. Jadi kita bisa menemukan kerajaan Allah dan kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Dan kita harus hidup setiap hari di dalam kerajaan Allah. Itulah kata-kata cari. Kemudian ada kata-kata yang lain ya di dalam kerajaan Allah, yaitu adalah kebenaran. Yang tadi ya, dan kebenaran, atau dengan kata lain, kerajaan Allah yaitu kebenaran. Kebenaran ini saya dapatkan dari kamus leksikon ya, di mana di situ cukup jelas. Yang pertama mengenai kebenaran ini adalah integritas, kebajikan, kemurnian hidup, kejujuran, kebenaran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah berjalan di dalam kebenaran. Tidak hanya tahu definisi, tetapi berjalan di dalam kebenaran. Dan definisi itu ketika kita perhidupkan, maka akan terwujud menjadi kebajikan. Jadi kebenaran ini bukan hanya sesuatu yang kita tahu, tetapi itu menjadi satu kebajikan, menjadi satu ekspresi di dalam diri kita. Itulah kerajaan Allah. Kalau kita tidak bisa mengekspresikan apa yang menjadi kebenaran, maka kita tidak memperhidupkan kerajaan Allah. Dan kita harus mencari setiap hari, yaitu adalah apa? Kita memiliki pengalaman kehidupan yang terus-menerus mengekspresikan kebajikan ini. Saudara-saudari, kalau kita mau mencari kerajaan Allah, bukan mencari yang dikatakan tadi ya, begitu browsing gambar gedung gitu ya, gambar surga, gambar apa, no. Tetapi apa? Bagaimana kita hidup. Nah, tetapi saudara-saudari tidak berhenti sampai di situ ya, bahwa
kebenaran ini adalah, kita baca sama-sama nomor 1, kerajaan Allah dan kebenarannya adalah penghidupan dalam kebenaran yang terwujud dalam kebajikan insani. Jadi kerajaan Allah itu ada wujudnya yang dapat kita ekspresikan. Kalau kita tidak bisa mengekspresikan, kita berada tidak hidup di dalam kerajaan Allah. Tetapi saudara-saudari, penghidupan dalam kebenaran ini ya, standarnya sangat tinggi. Tadi sudah dikatakan ya, standarnya sangat tinggi. Kasihilah musuhmu, kayaknya enggak banyak orang yang bisa melakukan itu. Mungkin ada orang yang bisa, tetapi ada hal yang lebih sulit lagi adalah, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Siapa yang bisa melakukan ini, saudara-saudari? Tidak ada, saudara-saudari. Kalau kita hanya mengandalkan manusia lahiriah yang ada di kerajaan manusia, kita tidak mungkin bisa mengikuti standar penghidupan kerajaan. Nah, untuk itu saudara-saudari, apakah kita melakukan ini lewat manusia lahiriah kita, atau lewat manusia batiniah kita? Saudara-saudari, ini sedikit gambar ya. Ada anak kecil bawa koper gitu ya, walaupun kopernya lebih kecil dari yang dewasa, tapi tahu ya, anak kecil bawa koper tuh aduh beratnya minta ampun gitu kan. Beratnya luar biasa. Tetapi ketika sudah dewasa, dia membawa koper yang lebih besar pun dia serasa tidak harus mengeluarkan effort besar. Nah, ini perbedaannya apa, saudara-saudari? Perbedaannya adalah masalah pertumbuhan hayat. Nah, sama halnya seperti tadi, saudara-saudari. Kalau kita melihat tuntutan kerajaan itu menjadi beban bagi kita, berarti kita belum bertumbuh di dalam hayat. Tetapi kalau kita sudah bertumbuh di dalam hayat, maka tuntutan ini otomatis akan bekerja di atas diri kita, tanpa kita perlu berusaha. Tetapi saudara-saudari, bagaimana ketika kita masih kecil gitu kan, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dewasa? Tentunya kita perlu makan, minum, dan juga suatu pendidikan sehingga kita bertumbuh dewasa. Nah, selanjutnya ini ingin sedikit saya highlight ya saudara-saudari. Jadi yang diceritakan tadi adalah kita saat ini dan ke depan, kita akan mengalami 3 masa yang akan kita hadapi ya. Yang pertama adalah kita baca sama-sama. 1, kehidupan gereja adalah miniatur kerajaan Allah. Yang kedua, kerajaan 1000 tahun adalah masa pahala. Dan yang ketiga, rampung sempurna pada Yerusalem baru. Jadi kita semua yang ada di sini akan mengalami 3 masa ini. Semua yang sudah percaya ya maksudnya ya. Semua di sini akan mengalami tiga zaman ini. Tetapi bagaimana 3 zaman ini akan kita alami, itu akan berbeda saudara-saudari. Nah, yang kerajaan 1000 tahun ya kita baca sama-sama. Pahala dan pendisiplinan dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ini adalah 4 hal yang membedakan, minimal 4 hal yang membedakan bagaimana kehidupan kita zaman gereja ini. Apakah kita bertumbuh dan matang atau tidak? Maka 4 hal ini yang membedakan. Yang pertama saudara-saudari kita baca, penghakiman. Orang Kristen yang tidak matang akan mengalami penghakiman atas perbuatan mereka. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12-15, ini menceritakan mengenai yang mendirikan di atas pasir dan batu karang. Dan orang-orang ini yang akan mendapatkan penghakiman. Dan yang kedua kita baca sama-sama, kehilangan pahala. Mereka akan kehilangan pahala yang seharusnya mereka terima atas perbuatan baik mereka. Nah ini ada ayatnya, mungkin saudara-saudari bisa baca ya. Yang ketiga, tidak masuk dalam pemerintahan. Mereka tidak akan masuk dalam pemerintahan Kristus selama masa kerajaan 1000 tahun. Ini mungkin kata-katanya tidak ikut memerintah ya, tidak ikut memerintah. Dan yang keempat, pengalaman yang berbeda. Ketidakmatangan hayat akan mengalami penghidupan yang berbeda
selama 1000 tahun. Ya, di dalam kerajaan 1000 tahun, orang-orang yang matang mereka akan memerintah dan mereka akan enjoy dengan pemerintahan Allah. Tetapi orang-orang yang tidak terbiasa dengan penghidupan kerajaan Allah tentunya akan tersiksa di dalam kerajaan 1000 tahun. Jangankan demikian, coba aja sekarang kita berhenti pakai handphone 1 hari, merasa tersiksa ya. Betul nggak? Apalagi kalau kita suruh setiap hari menuntut Tuhan, seperti masuk FTT, bisa jadi kita tersiksa. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dewasa, itu bukan sesuatu siksaan, tetapi justru itu sesuatu yang memuaskan hati. Semoga ya, saudara-saudari, mulai saat ini kita belajar untuk menempuh penghidupan kerajaan. Agar apa? Agar ada kerajaan 1000 tahun kelak, kita berbagian meraja bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati gerejanya. Sebelum kita tutup sidang ini, kita berdoa sama-sama, saudara-saudari, kita berdiri. Amin. Terima kasih Tuhan atas kerajaan Allah yang Kau telah wahyukan kepada kami Tuhan. Biarlah ini menjadi satu penghidupan kami, di mana Tuhan penghidupan dalam kerajaan. Berkati kami Tuhan dalam memperhidupkan kebenaran. Oh, menjadi ekspresi kami, kebajikan insani kami. Oh, keinsanian yang dipertinggi Tuhan. Sehingga kami kelak Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Oh Tuhan, kami meraja bersama-sama dengan Dikau. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.